Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 MIPA 1 sampai 12 MIPA 8. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang kenaikan titik didih. Baik, ini Bapak ambil gambar layar pertama untuk mengingatkan kalian bahwa sebelum pembelajaran ini dimulai, kalian diberikan tugas untuk menonton video yang tentornya atau gurunya seperti tampak di layar. Baik, terima kasih. Kita langsung saja kepada materi utama, yaitu tentang kenaikan titik didih. Atau disingkat ini dengan delta TB. B-nya ini diambil dari bahasa Inggris, yaitu boil, artinya mendidih. Nah, sebelum membahas tentang kenaikan titik didih, maka kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan titik didih. Berdasarkan video yang sudah kalian lihat, mungkin kalian masih ingat, yang dimaksud dengan titik didih itu adalah suhu ketika tekanan uap zat cair atau dalam hal ini pelarut sama dengan tekanan udara luar. Kalau Bapak tulis seperti itu, ya, ini yang dimaksud dengan titik didih itu, yaitu suhu ketika tekanan uap zat cair sama dengan tekanan uap udara luar, tekanan udara luar. Baik, berikut ini Bapak tampilkan gambar nyata, yaitu tentang bagaimana kalau kita mendidihkan air, apa yang akan nampak. Ini gambarnya, ya. Jadi kalau kita memanaskan air sampai mendidih, gambarnya akan seperti ini. Di sini kita bisa melihat pada saat air mendidih, dari bawah itu muncul gelembung-gelembung air ke atas. Sampai di atas, maka di sini terjadi gumpalan-gumpalan gelembung. Atau kalau dalam bahasa kita, bahasa Sunda ini namanya ngagolak begitu ya, kurang lebih. Jadi gumpalan-gumpalan gelembung ini kenapa sampai terjadi seperti ini? Maka ini bisa dijelaskan dengan gambar sketsanya seperti ini. Kenapa sampai terjadi proses mendidih? Di sebelah kanan ini adalah gambar sketsa dari proses mendidih yang ada di sebelah kiri. Jadi air ini nanti di dalam wajan ini atau di dalam wadah ini kita bagi menjadi dua daerah. Yang pertama ada daerah yang bagian atas, yang kedua ada daerah yang bagian bawah. Daerah yang bagian bawah karena ini dekat dengan sumber panas memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang bagian atas. Sehingga apa yang akan terjadi? Molekul-molekul air yang ada di bawah ini nanti akan menuju ke atas karena dia panas, ya, punya energi untuk keluar begitu ya. Nah, karena molekul air yang dari bawah pindah ke atas, tentu saja nanti yang bawah, yang suhunya lebih rendah, itu akan turun ke bawah. Karena jumlahnya banyak sekali, maka akan nampak seperti ini gelembung-gelembungnya itu. Mungkin di sini sampai miliaran. Sesudah di atas, molekul-molekul air yang cukup energinya untuk melawan udara luar, maka dia melepaskan diri dari ikatan molekul air yang masih dalam bentuk cairan. Karena banyak, maka kelihatan seperti kita ini bergelembung-gelembung seperti ini, banyak. Jadi kalau istilah bahasa Sunda mungkin ngagolak gitu ya. Dia terus ngagolak begitu ya. Sampai lama-kelamaan ini air ini akan habis. Ya. Jadi itulah yang kita bisa ketahui, yang bisa Bapak jelaskan bagaimana proses mendidih air ini nampak seperti, kelihatan seperti ini dan penjelasannya seperti tadi. Jadi di sini terjadi pertukaran molekul air yang suhunya tinggi dengan suhunya rendah. Bisa dipahami ya, saya kira. Baik. Nah, sekarang bagaimana kalau ke dalam air ditambahkan zat terlarut yang tidak mudah menguap, ditambahkan zat terlarut yang tidak mudah menguap, apa yang akan terjadi? Nah, pada video pembelajaran yang Bapak berikan itu kalian mengamati pada saat
memasak mie instan, ya. Pada saat memasak mie instan, di dalam video itu ditunjukkan air yang ada di dalam mie instan ini nampak mendidih, ya. Ada gelembung-gelembungnya seperti itu. Nah, kemudian pada saat ditambahkan zat terlarut, dalam hal ini bumbu dari mie instan ini, maka proses mendidih air ini jadi terhenti. Jadi gelembung-gelembungnya tidak ada, ya. Dari kasus ini, maka kita bisa menyimpulkan atau bisa melihat bahwa dengan penambahan zat terlarut, dalam hal ini bumbu, ini mampu menurunkan pendidihan air, mampu menghentikan air mendidih. Artinya apa? Artinya kalau ingin mendidihkan kembali cairan yang ada di dalam air yang ada di gambar sebelah kanan ini, diperlukan tambahan lagi energi atau tambahan lagi panas. Oleh karena itu, kalau kita ukur suhu mendidih antara mie instan yang sebelah kiri ini dengan mie instan yang sudah ditambah bumbu, ini tentu saja suhunya akan lebih tinggi, ya. Jadi dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa dengan adanya zat terlarut, itu suhu mendidih air akan menjadi meningkat atau menjadi tinggi dibandingkan kalau tanpa ada zat terlarut atau kalau tidak dikasih bumbu. Baik, saya kira itu ya. Jadi dengan adanya zat terlarut atau dengan ditambahkannya bumbu, suhu air ini menjadi naik sampai mendidih, ya, maksudnya suhu di air jadi naik begitu, ya. Nah, tentu saja akan timbul pertanyaan, mengapa dengan penambahan zat terlarut, titik didih pelarut itu atau titik didih air ini jadi naik? Baik, hal ini bisa dijelaskan melalui gambar seperti ini, ya. Jadi prinsip dasarnya sama dengan yang kemarin waktu Bapak menjelaskan tentang penurunan tekanan uap. Ini adalah gambar yang menunjukkan, yang pertama ini adalah gambar pelarut, ya. Dalam hal ini air, ya, gambar pelarut ini molekul-molekul airnya mewakili molekul-molekul air agak besar-besar. Yang kedua ini larutan gula, ya. Kebetulan ini gulanya sukrosa, ya, gula yang sering kita pakai sehari-hari. Nah, di dalam pelarut ini yang terdapat di sini hanyalah molekul pelarut. Tetapi kalau di dalam larutan ini selain molekul pelarut juga ada molekul zat terlarut. Ya. Oleh karena itu, pada pelarut ini kalau terjadi proses mendidih, ini misalkan air yang bawah ini, molekul air yang bawah ini udah cukup panas, langsung dia lari ke atas, langsung melepaskan diri. Demikian juga nanti yang dari atas ke bawah, di bawah dipanasin lagi, langsung lari ke atas, langsung melepaskan diri. Terus seperti itu. Nah, di sini proses pendidihan molekul air itu lebih mudah dibandingkan dengan di sini, karena di sini tidak ada lagi molekul lain selain dari molekul air. Berbeda dengan pelarut, kalau di dalam larutan, dalam hal ini larutan gula, di samping molekul pelarut, dalam hal ini air, di sini juga terdapat molekul zat terlarut atau molekul gula. Jadi pada saat ini ada air yang di bawah ini sudah cukup suhunya untuk melepaskan diri dari cairan ini. Nah, belum tentu dia bisa langsung lepaskan diri. Karena apa? Karena di sini ada zat terlarut yang menghalangi, ya. Walaupun tidak semuanya, tapi paling tidak dibandingkan dengan pelarut di dalam larutan, molekul-molekul air yang menguap atau yang mendidih itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan dalam pelarut. Oleh karena itu, kalau ingin mendidihkan air sama seperti yang ada di pelarut, maka di sini diperlukan tambahan energi lagi, yaitu dari panas dari luar. Kalau panasnya tambahkan, maka ini suhu ini akan lebih tinggi dibandingkan daripada suhu pelarut. Jadi suhu di larutan ini pada saat mendidih ini akan lebih tinggi, ya. Saya kira bisa dipahami, ya. Jadi di sini adanya faktor zat terlarut inilah yang menyebabkan suhu mendidih air menjadi naik. Baik, supaya kalian punya catatan, Bapak tuliskan lagi di sini. Jadi dengan adanya zat terlarut,
ini proses mendidih atau menguapnya sebagian molekul-molekul pelarut terhambat oleh molekul-molekul zat terlarut. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga suhu yang diperlukan untuk mengubah molekul-molekul pelarut dari fasa cair, dalam hal ini dalam kasus larutan ini, menjadi fasa gas itu lebih tinggi, ya. Karena suhu yang diperlukan lebih tinggi, maka di dalam larutan ini terjadi kenaikan titik didih. Bisa dipahami ya? Nih, jadi faktor penyebabnya ini adalah adanya zat terlarut yang menghambat proses mendidihnya molekul pelarut. Itu saja saya kira kuncinya. Baik, sebagai catatan di sini perlu Bapak sampaikan juga bahwa titik didih air yang kita kenal selama ini harganya 100 derajat Celcius ini bersyarat, yaitu syaratnya pada tekanan 1 atmosfer. Tentu saja kalau nanti misalkan tekanannya di atas 1 atmosfer, titik didih air tentu akan lebih tinggi dari 100 derajat Celcius. Demikian juga kalau tekanan udara luarnya di bawah 1 atmosfer, maka ini titik didih air akan di bawah 100 derajat Celcius. Baik, bisa dipahami ya itu. Ini teori-teori dasarnya tentang proses mendidih dan mengapa titik didih naik karena ada zat terlarut. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita bagaimana cara menghitung harga kenaikan titik didih atau delta TB. Untuk menghitung harga titik didih cairan atau larutan, ini bisa digunakan rumus seperti ini. Delta TB itu sama dengan KB dikali M. Ini rumus dasarnya ya. Nah, M ini kita bisa urai lagi. Ini kan molalitas. Ini molalitas. Seperti kemarin tuh gram per mr dikali 1000 per V. Begitu ya. Sehingga nanti delta TB ini bisa ditulis seperti ini. Delta TB sama dengan KB dikali gram per mr dikali 1000 per V. Ya. Nah, perlu kalian ingat juga bahwa delta TB itu sama dengan TB dikurangi TB0. TB ini adalah titik didih larutan dan TB0 ini adalah titik didih pelarut. Jadi sebelum ditambahkan zat terlarut. Baik, ini keterangan-keterangannya. Bapak ambil aja yang penting-pentingnya saja. Jadi kalau yang ini sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Delta TB ini adalah kenaikan titik didih. Satuannya ini derajat Celcius. KB ini tetapan kenaikan titik didih. Satuannya derajat Celcius per molal. M ini adalah molalitas larutan. Ini simbolnya M. TB0 ini titik didih pelarut. Satuannya derajat Celcius. Dan TB ini adalah titik didih larutan. Satuannya derajat Celcius. Nah, harga KB, harga tetapan kenaikan titik didih itu biasanya di buku-buku ada. Di sini Bapak juga tampilkan harga KB beberapa pelarut. Tentu saja ini pada tekanan 1 atmosfer. Ini pelarut yang sering digunakan ya. Yang paling sering ini adalah air. Titik didihnya pada tekanan 1 atmosfer ini 100 derajat Celcius. Harga KB-nya 0,52 derajat Celcius per molal. Aseton ini titik didihnya 56,5, harga KB-nya 1,72 derajat Celcius per molal. Dan seterusnya sampai kita pada kloropom. Kloropom ini titik didihnya 61,2 derajat Celcius dan kenaikan titik didihnya, tetapan kenaikan titik didihnya 3,63 derajat Celcius per molal. Baik, bisa dipahami ya saya kira ini. Nah, supaya kita terampil menggunakan rumus ini, seperti biasa akan Bapak berikan contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan titik didih larutan urea yang diperoleh apabila 30 gram urea, ini rumusnya CONH2 2 kali, dilarutkan dalam 250 gram air, jika diketahui titik didih air 100 derajat Celcius dan tetapan kenaikan titik didih molal air 0,52 derajat Celcius per molal. MR urea 60. Baik, seperti biasa kita cari dulu variabel-variabel yang sudah diketahui dan variabel-variabel yang ditanyakan. Berdasarkan soal kita mengetahui bahwa di sini urea dilarutkan, berarti zat terlarutnya ini adalah urea.
Masanya ini 30 gram, ini 30 gram, kemudian dilarutkan tentu saja dalam air. Massa air di sini diketahui 250 gram, 250 gram. Kemudian ini titik didih air. Titik didih air ini adalah titik didih pelarut ya, atau TB0-nya, ini 100 derajat Celcius. Kemudian tetapan kenaikan titik didih molalnya atau KB-nya. KB-nya 0,52 derajat Celcius per molal. Kemudian ini ada MR-nya, MR ureanya yaitu 60 derajat Celcius, dan yang ditanyakan adalah TB-nya berapa, titik didih larutan. Baik, kita lanjutkan saja, langsung kita masukkan, kita jawab, kita langsung masukkan kepada rumusnya. Delta TB sama dengan KB dikali gram per MR dikali 1000 per V. Ya, dari data-data yang kita peroleh, kita bisa langsung memasukkan angka-angkanya. KB, ini KB-nya, ini sini ada, yaitu 0,52. Gramnya ini adalah gram zat terlarut, yaitu urea, ini 30 gram. Kemudian MR-nya juga MR zat terlarut, yaitu MR urea 60 gram. Kemudian ini adalah massa pelarut. Massa pelarutnya di sini air 250 gram. Kita masukkan, nanti harganya akan seperti ini. 0,52 dikali 30 per 60 dikali 1000 per 250. Kita bagi ini, 30 dibagi 30 dapat 1. 60 dibagi 30 ini dapat 2. Begitu ya. Ini 1000 dibagi 250 ini dapat 4. Nah, ini masih bisa dibagi, 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 dapat 2 ya, begitu ya. Jadi nanti hasilnya 0,52 dikali 2 ya. Ya, kalau Bapak tuliskan dengan satuannya ini 0,52 derajat Celcius per M dikali 2 M dikali 2 molal. Ini M-nya bisa dicoret, M-nya bisa dicoret, tinggal 0,52 dikali 2 dapatlah 1,04. Begitu ya. Nah, ini yang baru kita ketahui adalah delta TB-nya yang barusan dicari itu. Yang ditanyakan ini adalah TB-nya. Untuk mengetahui berapa TB-nya, kita gunakan rumus seperti ini. Delta TB sama dengan TB dikurangi TB0. Delta TB-nya ini kan yang cari TB ini, maka ini tinggal pindahkan saja. TB0 dipindahkan ke sebelah kiri. Kalau saya tulis ulang, berarti jadi TB sama dengan TB0 ditambah delta TB. TB0-nya dari soal ada, yaitu suhu didih air 100 derajat Celcius. Delta TB-nya barusan sudah kita hitung, yaitu 1,04. Jadi tinggal dimasukkan TB sama dengan 100 ditambah 1,04. Dapatlah 100,04 derajat Celcius. Bisa dipahami ya, ini saya kira tidak ada masalah karena rumusnya juga sudah jelas, kemudian juga zat-zat yang diketahui juga ada, hanya kita tinggal masukkan saja angka-angkanya ke dalam rumus. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan pada materi kenaikan titik didih. Untuk penurunan titik beku, kita bisa lihat pada slide berikutnya. Demikian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.